Bocah ini bernama Peggy. Cita-citanya cuma satu, yaitu menjadi kaya raya. Dari kecil, bakat Peggy sudah kelihatan. Dia ahli bernegosiasi marketing. Bahkan sering mempresentasikan ide bisnisnya di depan sang ibu yang bernama Katie dan kakaknya bernama Gigi. Tapi setiap kali Peggy presentasi ide bisnis sama abangnya, selalu ngetawain. Ketika tumbuh dewasa, dia berhasil mengumpulkan banyak uang dari berjualan rokok di sekolah dengan harga $1 per batang. Bertahun-tahun kemudian, waktu lulus SMA, Peggy dapat kabar gembira. Dia diterima masuk ke universitas unggulan di kota itu. Sayangnya, semenjak ayah pergi meninggal, kondisi keuangan keluarganya pas-pasan. Tapi dia tak mau menyerah. Demi mencari kuliah, Peggy nekat jualan tiket palsu. Sialnya, hari itu begitu tertangkap polisi dalam ruang sidang, dia berhadapan dengan pengacara bernama Graham. Graham ini adalah pengacara perwakilan dari para korban pada persidangan tersebut. Peggy kalah dan divonis hukuman 3 tahun penjara akibat pemalsuan tiket. Namun jeruji besi tak menghentikan tekadnya. Ia tetap menyuruh Gigi menyelundupkan barang ke penjara. Hari pertama saat Peggy sedang menawarkan barang ke para tahanan lain, dia dihadang tahanan senior bernama B. Hari yang ternyata sudah lebih dulu berjualan di sana, melihat kesombongan Peggy langsung menampol tuh bocah. Peggy lalu menelpon sang ibu, namun bukannya kasihan, Katie justru membanding-bandingkan Peggy dengan Gigi yang sekarang sudah punya usaha sendiri. Ibunya juga kesal akibat ulah Peggy sekarang. Jadi banyak pihak datang ke rumah menuntut ganti rugi, mulai dari para korban penipuan, Peggy, pengacara yang belum dibayar, serta denda-denda lain. Keluarga jadi harus menanggung beban hutang sebesar $50.000 atau 70 juta rupiah. Kenapa keluarganya jadi ikut kena masalah? Padahal kan dia udah dihukum penjara. Peggy kesal, kenapa jalan untuk meraih cita-cita terasa begitu berat. 3 tahun kemudian, Peggy bebas. Tapi baru aja sampai kafir, langsung menyuruh pergi mencari pekerjaan. Sang ibu pusing. Tiap hari, debt collector selalu menelpon, menagih hutang Gigi yang simpati pada kondisi adiknya, lalu menawarkan pekerjaan menjadi tukang bersih-bersih di bar miliknya untuk sementara waktu. Karena tak punya pilihan lain, Peggy terpaksa setuju. Keesokan harinya, Peggy mulai melakukan kerjaannya dan toilet mampet. Namun baru hari pertama saja Peggy sudah nyerah, atau di bar tersebut mereka berdua bercanda seperti adik abang yang udah lama enggak ketemu. Gara-gara bercandanya kelewatan, mereka dipisahin seorang tamu. Tamu itu ternyata adalah Graham. Waktu Graham mengajak kenalan Peggy cuek karena dia masih kesal akibat kejadian di persidangan dulu. Di tengah perbincangan ada telepon dari debt collector. Debt collector menjelaskan kalau Peggy harus segera melunasi sisa hutang sebesar $30.000. Sisi debt collector memberi keringanan. Jika Peggy bersedia membayar hari ini, maka dia dapat diskon sebesar $5.000. Mendengar info barusan, seketika otak bisnis Peggy bangkit. Dia lalu mencoba mengakrabkan diri terus, nanya-nanya tentang sistem bisnis debt collector. Si debt collector menjawab, keuntungan dari bisnis ini sebesar 10% dari total hutang. Jadi kalau penghutang ngebayar $50.000, maka dia dapat untung $5.000. Peggy pun tergiur dan ingin melamar kerja menjadi debt collector juga. Keesokan harinya, waktu bertemu bos debt collector bernama Wis, Peggy meyakinkan bahwa meski dia cewek, dia pasti akan bisa menjadi penagih hutang terbaik di sini. Melihat kepandaian bagi dalam bernegosiasi, Yesi tertarik. Dia kemudian mengajar Peggy mengeliling sambil menjelaskan cara kerjanya. Wis memberitahu kalau bisnis debt collector adalah bisnis peperangan.
Seluruh penagih hutang di sini bukan hanya sekedar menelpon, tapi sebenarnya mereka semua sedang berperang melawan para penghuni tank di luar sana yang nakal, yang tak mau membayar. Peggy lalu membuat penawaran. Bila dia berhasil menagih penghutang di daftar paling atas dan menjadi penagih tersukses bulan ini, maka Wes harus menghapus sisa hutangnya sebesar $30.000. Awalnya Peggy ditertawakan proyek kolektor lain, namun Wes memilih untuk memberi kesempatan. Dan hari itu juga Peggy mulai bekerja menjadi debt collector. Pada telepon pertama, Peggy menagih anak kuliah bermobil mewah yang tak mau bayar hutang. Jika para debt collector lain selalu menawarkan keringanan dengan memberi diskon agar penghutang mau bayar, Peggy punya cara yang berbeda. Dia memakai teknik ancaman gigi. Peggy mengancam bila masih tak mau bayar juga, maka dia akan menelpon pacar serta teman-teman kuliah si penghutang untuk mempermalukannya. Karena tak ingin namanya jelek, anak kuliah itu pun bersedia membayar hari ini juga. Hari demi hari, Peggy selalu sukses menagih dengan menggunakan teknik ancaman. Setelah perjuangan berhari-hari, akhirnya Peggy berhasil menjadi penagih yang ranking 1 di kantor. Menyalip para debt collector lain, otomatis hutangnya sebesar $30.000 lunas. Cuma dalam seminggu, suatu hari ketika sedang bekerja, Wis datang lalu menyuruh Peggy menagih seseorang nenek yang belum dibayar dari tahun 1998 atau udah 20 tahun nggak bayar. Waktu ditelepon, si nenek masih tetap menolak membayar, namun penolakan itu tak membuat Peggy menyerah. Keesokan harinya dia memutuskan datang ke rumahnya langsung. Di sana pergi mengancam, jika nenek tak mau membayar hutang, maka nanti hutang tersebut akan diturunkan ke anak, ke cucu, cicit, terus sampai 7 keturunan. Mendengar penjelasan barusan, karena tak ingin anak cucunya terbebani, si nenek terpaksa membayar $20.000 atau 280 juta rupiah. Sepulang dari sana, Peggy menemui Uwais yang sedang bermain biliar di Barga. Kayaknya ketika uang disetorkan, Wis bangga pada Peggy dan bilang kalau sebenarnya hutang nenek itu sudah lama lunas. Tapi karena dia pun, maka Wis memanfaatkan kepikunannya untuk terus-menerus memeras si nenek. Mendengar kalimat tersebut, Peggy kecewa. Dia tak menyangka Wis menjalankan bisnis dengan cara kotor seperti ini. Saat Peggy meminta bayaran komisinya, Wis hanya memberikan uang $2.000 saja. Peggy bingung kenapa komisi yang dia dapat cuma sedikit, padahal dia telah menjadi penagih hutang ranking nomor 1 di kantor, bahkan berhasil memecahkan rekor menagih hutang sebesar $125.000 cuma dalam waktu 4 minggu. Jauh melebihi para debt collector lain. Namun Wes mengatakan bahwa anak baru seperti Peggy tak pantas meminta lebih yang harus pergi lakukan. Peggy hanyalah menuruti semua perintahnya. Dia berpegang kembali bertemu Graham. Graham di situ ingin memperbaiki hubungan dengan mengajaknya makan bareng. Peggy yang masih kesal menolak, ditambah sekarang imutnya lagi jelek banget. Di tengah obrolan, Wis menyuruh pergi mengambilkan minuman bagi yang tak terima dianggap sebagai budak pun meledek, lalu berkata, mulai detik ini dia berhenti kerja. Kemudian buru-buru mengajak Graham pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Peggy Graham cerita alasan dia tadi datang kembali sebenarnya karena dia sedang dalam proses penyelidikan kasus penipuan yang dilakukan perusahaan debt collector. Peggy lalu bertanya apa aja hal yang boleh dan tak boleh dilakukan perusahaan debt collector serta bagaimana aturan undang-undangnya. Mendengar penjelasan panjang lebar dari Graham, seketika Peggy dapat ide untuk membuka bisnis debt collectornya sendiri. Ia berniat memacari Graham dan diam-diam memanfaatkannya agar bisnis Peggy nanti bisa aman dari hukum. Peggy lalu mulai
Graham kemudian malam itu mereka berdua melakukan hubungan yang kalau saya tampilin pasti bakalan dolar kuning. Pagi hari Peggy memberitahu pacar barunya tersebut bahwa dia akan memulai bisnis debt collector. Dengan tegas Graham melarang sambil mengancam putus. Karena takut rencana berantakan, Peggy pun terpaksa berbohong. Dia meyakinkan Graham kalau dia akan membatalkan rencananya. Setelah berpisah, Peggy memulai langkah awal membangun perusahaan debt collectornya sendiri, dimulai dari mencari karyawan. Ia nekat masuk ke kantor perusahaan terkenal lalu merekrut senior di sana dengan menjanjikan penghasilan besar. Tak hanya itu, Peggy juga merekrut orang yang berwajah ketemu di jalan cuma gara-gara dia jago ngomong. Peggy bahkan sampai memaksa pemilik salon kecil buat gabung sama dia, terus mengubah salonnya jadi kantor. Pokoknya siapapun yang pintar ngomong pasti diajak join. Esok hari pagi, Peggy pergi ke penjara. Sekarang ini adalah hari kebebasan Baker. Awalnya Baker mengira Peggy pengen balas dendam gara-gara dulu pernah ditonjok. Tapi Peggy memberitahu kalau dia datang ke sana cuma ingin mengajak Baker gabung ke perusahaan barunya. Dan Peggy setelah semua terkumpul, tanpa basa-basi Peggy langsung menjelaskan bagaimana cara kerja serta mengajarkan trik menagih hutang yang baik dan benar. Hari demi hari berlalu, bisnis penagihan hutang Peggy semakin sukses. Kabar kesuksesan itu pun terdengar sampai ke telinga Wis. Wis menganggap Peggy sedang mengajaknya berperang. Karena tak terima, Wis ini memerintahkan anak buahnya untuk melakukan berbagai macam ancaman dari memutus listrik kantor, mencegat karyawan-karyawan di jalan pulang, hingga mengancam akan membunuh Peggy. Esok hari, Peggy mengajak seluruh karyawannya menonton pertandingan football dengan fasilitas VIP agar mereka tak stres menghadapi ancaman dari Wis. Waktu ke toilet, ada pria misterius menyelipkan selembar kertas bertuliskan wanita murahan seperti Peggy tak pantas menjadi debt collector. Dari atas tiba-tiba Peggy disiram darah menstruasi. Ketika kembali, para karyawan terdiam shock. Intimidasi dari Wis kali ini sudah melewati batas. Baker lalu bertanya, bukankah jika Wis tahu mereka semua sekarang sedang berada di sini, maka Wis juga pasti tahu kalau sekarang tak ada seorang pun yang menjaga kantor. Mendengar itu, Peggy panik dan bergegas kembali ke kantor. Di kantor, Peggy melihat barang-barang berantakan dan seluruh kertas tagihan hutangnya hilang. Peggy benar-benar bingung harus berbuat apa. Tanpa kertas tagihan, mereka tak bisa bekerja sama sekali. Di tengah kepanikan, Peggy dapat kabar bahwa bar sang kakak telah disita oleh Wis. Waktu ke sana, Wis menjelaskan kalau tanpa Peggy tahu selama ini ibunya punya hutang cukup besar di bank. Karena gagal sebagai anak, Gigi terpaksa menjadikan barnya jaminan. Wis juga berkata inilah yang terjadi bila Peggy berani menantang perang. Peggy begitu marah, ia bersumpah akan membalas perbuatan Wis. Esok hari Peggy pergi ke kantor Graham. Di sana dia kembali menggoda pacar pengacaranya tersebut. Namun ketika Graham keluar sebentar, Peggy menggunakan waktu singkat untuk menghubungi polisi dari saluran telepon kantor Graham. Kemudian melaporkan segala kecurangan bisnis debt collector Wis yang sering membohongi, mengancam, bahkan memeras nasabah. Setelah seluruh anak buah Wis ditangkap, polisi otomatis kantor Wis pun kosong. Peggy tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia menyuruh dua karyawannya menyelinap masuk lalu mengambil
kembali kertas-kertas tagihan yang sebelumnya Wis ambil dari Peggy. Hari-hari berlalu, bisnis Peggy kembali berjalan normal seperti tak pernah ada kejadian apapun. Hingga suatu hari mendadak Wis menelpon. Dia memberitahu kalau hari ini dia sudah bebas. Polisi tak bisa menahannya akibat kekurangan bukti. Peggy peperangan menjadi semakin besar. Wis bahkan mengancam akan membalas perbuatan Peggy berkali-kali lipat karena khawatir salah satu karyawan pun memberikannya sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Esoknya Peggy melihat ada mobil mencurigakan parkir di depan rumah. Waktu diperiksa ternyata itu adalah Graham. Graham marah. Peggy telah diam-diam menelpon polisi melalui saluran kantornya. Di tengah perdebatan, Katie menyuruh mereka berdua masuk untuk makan bersama. Di meja makan, sang ibu meminta Peggy berhenti menjalankan bisnis gelap ini. Debt collector memang tak melanggar hukum, namun secara moral, apa yang dilakukan telah menyakiti hati banyak orang. Graham lalu bercerita, dulu kakeknya pernah punya hutang untuk biaya pengobatan. Gara-gara telat bayar, rumahnya disita dan dia jadi tinggal di jalanan. Akhirnya semua keluarga mencoba mengumpulkan bukti-bukti agar bisa menggugat balik demi mendapatkan rumah si kakek. Namun sebelum sempat melawan, kakek sudah lebih dulu meninggal. Belajar dari kisah ini bukan berarti orang yang telat bayar hutang adalah orang yang nakal. Bila diberi tambahan waktu, mereka pasti bisa melunasi hutang tersebut tanpa harus ada ancaman atau bahkan penyitaan. Tiba-tiba Haji datang dengan wajah babak belur. Haji cerita kalau dia dihajar para anak buah Wis. Cerita barusan Katie menyalahkan Peggy karena membuat Wis marah. Keluarga ini jadi kena imbasnya. Saat sedang berdebat, mendadak polisi datang lalu menangkap sang ibu. Katie dituduh menjalankan bisnis debt collector tanpa izin, dan setelah digeledah polisi menemukan tumpukan uang serta surat-surat tagihan. Peggy di situ bingung kenapa bukan dia yang ditangkap, padahal sebenarnya barang-barang itu kan miliknya. Wis kemudian menelpon. Dia memberitahu penderitaan Peggy ke depan akan jauh lebih menyakitkan dari ini. Kalimat barusan membuat amarah Peggy meledak. Ia pun berlari sekencang mungkin menuju markas Wis. Peggy berlari dan terus berlari. Kemudian mengeluarkan pistol dari dalam tasnya. Beruntung Peggy masih bisa berpikir jernih. Kalau dia membunuh Wis, maka dia bakal dipenjara seumur hidup. Artinya dia gak bakal bisa dapat duit lagi. Peggy pun memilih buat mukulin tuh bocah pakai tangan kosong. Tak lama kemudian Graham datang ke sana, polisi, untuk menangkap Peggy atas tuduhan penyalahgunaan senjata. Graham terpaksa melakukan itu karena dia sayang pada Peggy. Di kantor polisi, Peggy berusaha meyakinkan sang ibu kalau ia akan menyewa pengacara hebat demi membebaskan mereka berdua. Tapi Katie menolak. Dia sudah sangat kecewa dari dulu. Yang Peggy lakukan hanyalah memerlukan nama keluarga, merugikan banyak orang, dan sekarang mereka berdua harus dipenjara akibat keegoisan Peggy. Ucapan ibunya itu menghancurkan hati Peggy. Peggy menangis sambil bertanya, apakah salah bila dia berusaha mewujudkan mimpinya menjadi orang kaya? Sang ibu pun menjawab, bukan hanya pergi sendiri yang memiliki mimpi. Untuk Katie juga punya mimpi besar seperti Beijing, tapi mimpi itu harus terhenti ketika dia mendengar dua buah hatinya sedang menangis kelaparan. Sementara almarhum ayah mereka sibuk berjudi, bahkan menggoda wanita lain. Mungkin dia bukanlah ibu terbaik di dunia ini, tapi Katie telah mengajarkan bagaimana hal yang benar dan salah, serta apa yang boleh dan tak boleh dilakukan. Dari awal, Katie sudah mengingatkan, bila kita sakit dicubit, maka jangan mencubit orang lain. Bila keluarga kita sakit hati saat ditagih debt collector, lalu mengapa sekarang
Pedi justru menjadi debt collector yang melakukan berbagai cara untuk menagih hutang sampai menyakiti hati banyak orang. Dengan kecewa, sang ibu pergi meninggalkan Peggy sendirian. Beberapa hari kemudian, persidangan kasus penyalahgunaan senjata api Peggy digelar. Beruntung kali ini hakim sedang berbaik hati. Hakim tak menghukum Peggy, dia hanya menasihati agar tak mengulangi lagi perbuatan kemarin. Di luar, meski telah dilaporkan pacarnya sendiri Graham dan begitu tetap berpacaran, Peggy mencoba meyakinkan kalau dia sudah bertobat. Dia tak ingin kembali ke dunia gelap itu lagi. Namun setelah berpisah, Peggy memerintahkan karyawan-karyawannya untuk mengirim pesan ke semua agensi debt collector di seluruh penjuru kota. Dalam pesan tersebut, Peggy mengajak mereka mengadakan pertemuan penting. Keesokan harinya, tiba sisi mereka semua pun berkumpul dengan keahlian bernegosiasi. Peggy menyampaikan pidatonya. Pidato tentang persatuan agensi debt collector. Peggy berkata, kenapa harus jalan sendiri-sendiri dan saling berperang jika bisa bekerja sama? Bila seluruh agensi bersatu, maka mereka bisa mendapatkan tagihan nasabah yang jauh lebih besar. Dan di sebelumnya mereka juga jadi lebih kuat, tak harus takut atau was-was dikejar polisi lagi. Peggy lalu bertanya pada satu persatu ketua agensi, di situ beberapa banyak uang yang mereka dapat dari hasil memeras nasabah dan apa aja cara-cara licik yang sering mereka gunakan dalam menagih hutang. Sambil tertawa, mereka semua saling berbagi cerita rahasia mereka masing-masing, terutama Uwais. Uwais cerita kalau dia telah berhasil memeras uang si nenek pikun sebesar $1.000 atau 2,8 miliar rupiah. Di momen inilah seluruh agensi yang tadinya membersuhan jadi terasa akrab. Mereka lalu menyetujui ide Peggy untuk bersatu. Ketika sedang menimbulkan siapa ketuanya, tiba-tiba Wes menyadari ada keanehan. Ia menemukan sebuah alat penyadap yang terekam pembicaraan mereka. Dari tadi, kebersamaan dengan itu datanglah polisi berbondong-bondong menyergap seluruh debt collector dalam ruangan tersebut. Untungnya saat Wes ingin menyerang, Graham muncul tepat waktu menyelamatkan Peggy. Memberitahu bahwa bukti-bukti kertas tagihan utang nasabah korban pengancaman dan pemerasan mereka sudah disita polisi untuk sementara waktu. Semua kertas utangnya sekarang sudah disimpan di kantor Graham. Mendengar penjelasan barusan, Peggy meminta maaf ulang. Sanginya dan digerotin palanya Graham sampai pingsan. Terus buru-buru pergi kantor Graham. Sampainya di kantor, Peggy mengeluarkan tumpukan kertas-kertas utang yang totalnya bernilai $1 miliar atau 14 triliun rupiah. Dia pindahkan ke tong sampah, kemudian membakar semua tagihan itu, termasuk tagihan utang si nenek yang selama ini selalu diperas. Peggy pun ikut dipenjara bersama para debt collector lain. Berita tentang Peggy viral di seluruh penjuru Amerika. Dia terkenal dengan sebutan sang penyelamat wanita, pahlawan pembakar 1.437 kertas tagihan hutang. Artinya ada 50.237 orang yang teleponnya berhenti berdering dari kejaran para penagih hutang. Di penjara, Peggy tak menghentikan langkahnya. Ia terus memotivasi narapidana lain tentang apa itu financial freedom atau cara menjadi kaya, hingga sampailah di hari kebebasannya. Karena dapat banyak dukungan dari masyarakat, masa hukuman Peggy jadi dipotong. Waktu keluar, dia melihat ibunya sudah menunggu. Dan untuk pertama kali, Peggy mengucapkan maaf selama ini telah membuat kekacauan. Malamnya di bar semua
mantan karyawan, keluarga, serta pacar. Pesta penyambutan Peggy. Peggy sangat terharu, dia berterima kasih, walaupun sering merepotkan, tapi mereka masih mau menerimanya lagi. Di tengah pidato, tiba-tiba Gigi muncul membawa sebuah amplop berisi uang hasil patungan dari mereka semua. Mereka memberikan bagi kesempatan kedua, kesempatan ketiga, keempat, kalau nggak salah ya. Pokoknya kesempatan mereka mempercayakan uangnya untuk modal bisnis baru Peggy nanti. Gigi lalu bertanya, apa ide bisnis yang akan Peggy lakukan dengan uang itu? Sambil menahan tangis, Peggy lari ke kamar mandi. Dia tak menyangka kini semua orang mendukungnya. Ketika kembali, Peggy tersenyum kemudian berkata, bagaimana kalau kita go internasional?